Kita akan melakukan evaluasi dari sisi kebutuhan bisnis perusahaan, arus kasnya, model pendapatan ataupun penerimaan revenue seperti apa. Nah, setelah itu kita bantu siapkan fasilitas pendanaan yang bisa langsung dipakai saat dibutuhkan. Nah, ketika payroll terganggu, dampak moralnya besar banget kan ke sisi karyawan. Nah, bisa jadi bukan cuman reputasinya yang hilang, trust karyawan juga hilang, dan bisa jadi penurunan revenue juga. Jadi ini sangat mempengaruhi ke berbagai sisi perusahaan gitu. Nah, perusahaan outsourcing ini bisa nih menggunakan fasilitas yang namanya invoice financing, di mana invoice atas nama vendor tersebut bisa diagunkan ke salah satu merchant kami di Payung. Nah, dari itu dia bisa melakukan penarikan dana supaya tadi pembayaran THR karyawannya tidak terlambat. Ruang gerak perusahaan kan sudah sangat kecil ya, dimana biasanya approval juga lebih susah, biayanya jadi lebih mahal, opsi untuk mencari pendanaan pun juga mungkin sudah tidak banyak gitu. Oh, saya kena dapat target yang cukup besar tapi saya nggak punya kepastian nih terhadap pembayaran kinerja saya. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi dari sisi moralnya si karyawan. Otomatis semangatnya turun, bisa jadi produktivitasnya turun juga, dan menyebarkan energi yang negatif ke lingkungan pekerjaan tersebut. Karena mungkin banyak ya karyawan itu ya tidak mau tahu lah terkait dengan masalah cash flow si perusahaan. Dan itu sebenarnya juga hal yang bukan jelek juga gitu kan. Karena di sisi dimana yang terpenting untuk si karyawan kan gajinya aman, asuransinya tetap aktif, dan ketika misalnya dia pun reimburse itu juga lancar pembayarannya. Jadi semua hal itu pasti butuh cash flow yang terjaga. Halo Work-Lifers, balik lagi dan selamat datang di episode kedua channel Payung Benefit. Buat kalian yang sudah familiar dengan channel Work Life by Payung Pribadi, di channel ini kita akan membahas secara lebih mendalam gitu ya dari obrolan-obrolan kita sebelumnya. Dan kali ini bersama aku Astri, kita akan ngebahas tentang isu yang memang sedang relevan dengan kondisi ekonomi di saat ini. Jadi kita akan membahas bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, tetap sehat dan siap menghadapi tantangan ekonomi. Oke, hari ini sudah bersama dengan kita Mbak Verina, asisten manajer dari Fast Aid Group. Halo, selamat datang Mbak Verin, apa kabar? Halo Astri, kabar baik. Apa kabar Astri? Baik Mbak, senang sekali bisa kehadiran Mbak Verin di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Nah Mbak Verin, kita tahu bersama ya kondisi ekonomi di saat ini tuh sedang penuh tantangan seperti itu. Banyak perusahaan harus ekstra hati-hati untuk memastikan cash flow itu tetap berjalan dengan aman, kemudian juga operasionalnya tetap bisa stabil, dan juga di sisi lain untuk memastikan juga nih bagaimana kesejahteraan karyawan itu tetap bisa terpenuhi kayak gitu. Dalam situasi kayak gini nih Mbak, nggak jarang kita lihat perusahaan itu mengambil langkah cepat gitu ya untuk tetap bisa bertahan. Pertanyaan pertama nih Mbak, menurut Mbak Verin, ketika banyak perusahaan itu mencari pinjaman ketika krisis itu sudah terjadi. Nah sebenarnya apa sih masalah dari pola pikir seperti ini? Oke. Jadi kalau menurut pandangan kami di Payung, masalah utamanya itu adalah dari sisi mindsetnya. Jadi mindset perusahaan yang terlalu reaktif nih. Ketika misalnya perusahaan baru itu mulai panik ketika krisisnya sudah terjadi. Misalnya ada cash flow yang seret, ataupun invoice yang belum terbayarkan, atau sampai adanya kebutuhan mendadak. Padahal kan ketika kondisi tersebut terjadi, ruang gerak perusahaan kan sudah sangat kecil ya, dimana biasanya approval juga lebih susah, biayanya jadi lebih mahal, opsi untuk mencari pendanaan pun juga mungkin sudah tidak banyak gitu. Jadi tidak bisa mengambil keputusan strategis yang tepat. Nah, jadi kalau bisa dibilang ini bukan cuma terlambat, tapi bisa dibilang juga perusahaan itu sudah masuk ke fase kehilangan kendali. Oke, menarik nih Mbak. Berarti bukan hanya soal pendanaan ya, tapi soal mindset dan pola pikirnya. Kenapa pendanaan itu justru dipandang gitu ya, bisa dipandang sebagai aset strategis dan bukan sekedar hutang gitu kan, yang baru dicari ketika
memang perusahaan ini lagi butuh gitu kan, emang lagi udah butuh banget di depan mata gitu kan. Nah itu bagaimana Mbak Iya, pandangannya? jadi kita ketahui semuanya nih work life. Kalau aset itu kan bisa juga diibaratkan ekuitas plus dengan hutang atau utang. Jadi kalau kita lihat dari bisnis yang sustain, mereka itu selalu punya akses modal, terlepas dari sedang butuh atau tidak. Jadi pendanaan itu sebenarnya adalah tools di mana yang bisa menjaga momentum bisnis itu tetap berjalan. Jadi bisa dibilang ya memiliki pendanaan backup itu bukan dijadikan hutang ataupun misalnya bukan jadi beban, tapi malahan jadi salah satu tools strategis yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya itu dipandang sebagai aset, perusahaan akan lebih tenang dan ada ruang untuk ambil keputusan dan juga ada ruang untuk menjaga operasionalnya tetap lancar dan tentu saja untuk menjaga dari sisi karyawan. Jadi ibarat kata bukan kita tunggu kebakaran dulu nih baru kita cari apar ataupun cari air. Oke Mbak, jadi kalau kita bicara pendanaan itu sebagai aset ya, berarti idealnya itu kan perusahaan sudah menyiapkan hal ini dari jauh-jauh hari, seperti itu ya. Nah, boleh dijelaskan nih Mbak, ke worklifers semuanya, apa itu standby loan dan kenapa fasilitas ini tuh menjadi penting untuk dimiliki oleh perusahaan? Oke. Jadi, standby loan itu sesederhana fasilitas dana yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan bisa ditarik kapan saja ketika dibutuhkan. Mungkin kalau, kita bisa analogikan seperti payung lah, kita kan nggak setiap hari kita pakai ya tapi kan kalau misalnya hujan pasti kita butuh payung dan itu jadi satu, benda yang penting kita miliki. Nah, untuk di dunia bisnis yang unpredictable yang tadi sempet Astri singgung juga tidak bisa diprediksi gitu ya, ada kebutuhan mendadak, operasional misalnya terganggu karena ada klien yang telat bayar, itu kan pasti akan mempengaruhi semua hal nih. Nah, jadi dengan standby loan, perusahaan ini tidak perlu panik nih ketika ada, kejadian-kejadian seperti itu dan juga tidak bisa mengorbankan biaya operasional lain supaya tidak menghambat, pos-pos yang lainnya. Oke Mbak, jadi standby loan ini bukan hanya persoalan pendanaan saja ya Mbak ya, tapi juga soal kesiapan bisnis. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mbak, bagaimana sebenarnya standby loan itu bisa berfungsi sebagai backup sistem operasional, khususnya di situasi yang tidak terduga ya, unpredictable seperti di tahun-tahun ini? Oke, jadi standby loan itu bisa, diibaratkan semacam safety net. Misalnya, tadi payroll satu perusahaan ini tiba-tiba tertunda, katakan dia perusahaannya outsourcing, di mana kan sangat bergantung pada pembayaran vendor. Nah, ketika tadi invoice-nya terlambat, payroll-nya juga tertunda, tanpa backup, pasti perusahaan akan kelabakan nih untuk menanggapi ataupun untuk berhadapan dengan timnya, untuk karyawannya. Dan itu kan sangat, berpengaruh langsung pada moral, ke timnya kan. Nah, dengan standby loan, perusahaan ini bisa menjembatani cash flow yang terhambat tadi tanpa harus mengganggu proses kerja ataupun untuk kehilangan dari sisi trust dari sisi karyawan. Jadi ini sifatnya, safety net ketika misalnya ada hal-hal yang terjadi, baik itu, kebutuhan darurat gitu ya. Jadi perusahaan menjamin, tadi semua operasionalnya tetap terjaga. Hmm, oke Mbak, berarti kalau bisa kita tarik lebih jauh gitu ya, berarti perihal cash flow ini tuh nggak cuman ada di angka laporan keuangan aja ya, tapi juga bisa berpengaruh ke organisasi juga gitu kan. Nah, kalau gitu menurut Mbak Ferry nih, bagaimana kondisi, cash flow yang stabil, yang tidak stabil gitu ya, itu tuh bisa mempengaruhi produktivitas bahkan engagement karyawan ke perusahaan. Ya, jadi balik lagi nih, misalnya case-nya tadi perusahaan outsourcing gitu ya. Ketika misalnya ada pembayaran vendor yang terlambat, otomatis itu akan berpengaruh besar nih pada, eee, penerimaan gaji si karyawan. Nah, ketika karyawan itu mendapat ketidakpastian atas payroll-nya, itu kan pasti akan berdampak pada workload-nya juga, produktivitasnya juga gitu dan dia merasa kayak, "Oh saya kena, dapat target yang cukup besar tapi saya nggak punya kepastian nih terhadap, pembayaran kinerja saya." Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi dari sisi moralnya si karyawan. Otomatis semangatnya turun, bisa jadi produktivitasnya turun juga dan menyebarkan energi yang negatif ke lingkungan pekerjaan tersebut. Jadi penting, sekali untuk menjaga cash flow supaya tadi produktivitas dan engagement karyawan tetap terjaga dalam satu perusahaan.
Oke, lalu, apa nih Mbak, hubungan antara standby loan tadi ya, berarti kan ini lebih, terdefinisi lagi nih. Nah, hubungannya standby loan tadi terhadap kesejahteraan karyawan seperti kelancaran payroll, keberlangsungan benefit, hingga kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Ya, jadi kan kalau perusahaan punya akses pendanaan yang stabil, banyak hal-hal yang bisa terjaga seperti tadi payroll-nya tetap lancar, mau apapun yang terjadi di si perusahaan, payroll-nya tetap lancar nih ke sisi karyawan, benefitnya tetap bisa dirasakan karyawan, dan hal itu menjadikan karyawan merasa aman. Karena mungkin banyak ya karyawan itu ya tidak mau tahu lah terkait dengan masalah cash flow si perusahaan. Dan itu sebenarnya juga hal yang bukan jelek juga gitu kan. Karena di sisi dimana yang terpenting untuk si karyawan kan gajinya aman, asuransinya tetap aktif, dan ketika misalnya dia pun reimburse itu juga lancar pembayarannya. Jadi semua hal itu pasti butuh cash flow yang terjaga. Oke, nah Mbak, berarti kalau dari sisi perusahaan untuk menyiapkan ini semua kan butuh partner ya yang memang, bisa membantu gitu kan untuk menyiapkan semua ini tuh secara praktis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisa dijelaskan nih Mbak, bagaimana, solusi pembiayaan di payung dan bagaimana masing-masing solusi ini tuh bisa membantu perusahaan untuk bersiap gitu ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Oke, baik. Worklifer sebagaimana kita ketahui gitu ya, di Payung itu adalah platform agregator yang bekerja sama dengan lembaga keuangan terpercaya yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kita di Payung itu menyediakan beberapa jenis pembiayaan yang pasti sifatnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi mulai dari tadi standby loan, pinjaman basis invoice, modal kerja, sampai ke pembiayaan untuk cash flow operasional. Intinya, kita di Payung itu akan membantu perusahaan untuk punya akses dana sebelum krisis datang. Jadi, supaya kepastian operasional itu tetap terjaga. Oke nih Mbak, supaya makin kebayang ya secara implementasinya, gimana Mbak mekanisme Payung itu dalam menyediakan fasilitas standby loan ini untuk perusahaan? Caranya cukup simpel ya Worklifer. Jadi yang paling pasti kita akan melakukan evaluasi dari sisi kebutuhan bisnis perusahaan, arus kasnya, model pendapatan ataupun penerimaan revenue seperti apa. Nah, setelah itu kita bantu siapkan fasilitas pendanaan yang bisa langsung dipakai saat dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah prosesnya gak ribet. Jadi Worklifer gak perlu khawatir ketika memang sudah terfikirkan gitu ya untuk memiliki standby loan, bisa langsung hubungi ke Payung gitu. Karena banyak perusahaan sebenarnya itu butuh bantuan itu yang cepat, fleksibel, dan tidak mengganggu operasional. Jadi Payung bisa jadi salah satu solusi yang bisa Worklifer butuhkan. Oke nih Mbak, nah mungkin akan lebih mudah dipahami ya kalau ada contoh-contoh gitu kan atau pengalaman nyata. Nah, Mbak Feni bisa nggak berbagi contoh gitu kan, case dari perusahaan yang pernah terbantu nih dari solusi-solusi yang ada di Payung? Oke, mungkin cerita salah satu user kami yang memang bergerak di bidang outsourcing. Nah, ketika misalnya di bulan-bulan menjelang hari raya gitu kan, pembayaran THR itu kan bukan cuma perusahaannya nih yang sibuk mempersiapkan, tapi kalau untuk perusahaan outsourcing tentu saja tadi basicnya kan dia menunggu pembayaran dari sisi vendor. Nah, vendor juga pasti menyiapkan THR untuk karyawannya juga gitu. Nah, itu biasanya suka ada mismatch antara pembayaran dari sisi vendor ke perusahaan outsourcing. Nah, ketika hal itu terjadi, nah perusahaan outsourcing ini bisa nih menggunakan fasilitas yang namanya invoice financing, di mana invoice atas nama vendor tersebut bisa diagunkan ke salah satu merchant kami di Payung. Nah, dari itu dia bisa melakukan penarikan dana supaya tadi pembayaran THR karyawannya tidak terlambat. Nah, ketika selesai digunakan, sudah masuk jatuh tempo pembayaran, yang menerima pembayaran dari vendor ya langsung bisa bayarkan pinjamannya ke sisi Payung. Jadi semuanya tetap on track, pembayaran THR-nya juga aman, karyawan tetap trust sama si perusahaan kan tadi. Perusahaan kan karyawan sangat mengutamakan ya terkait dengan pembayaran payroll atau apalagi ketika udah mendekati misalnya THR-an seperti itu. Jadi di sini
si perusahaan itu bukan cuma bisa grow terkait dengan bisnisnya, tapi juga dia tidak stuck atau mengalami keterlambatan dari sisi cash flow-nya. Oke, nah sebaliknya nih Mbak, apa sih resiko terbesar gitu ya dari perusahaan ketika memang tidak memiliki standby loan atau pendanaan cadangan? Iya. Kalau untuk resiko terbesarnya mungkin ketika tidak memiliki standby loan itu pasti ada namanya domino effect nih As. Jadi tadi ketika misalnya dari sisi operasionalnya terhambat, misalnya ada pembayaran yang telat, dia nggak bisa mengeluarkan biaya untuk pembelian suatu barang, sampai akhirnya menyentuh hal yang paling sensitif di suatu perusahaan, yaitu adalah pembayaran payroll. Nah, ketika payroll terganggu, dampak moralnya besar banget kan ke sisi karyawan. Nah, bisa jadi bukan cuman reputasinya yang hilang, trust karyawan juga hilang, dan bisa jadi penurunan revenue juga. Jadi ini sangat mempengaruhi ke berbagai sisi perusahaan gitu, dari sisi trust karyawannya, bisa jadi juga mempengaruhi ke produktivitas ataupun revenue-nya si perusahaan. Oke nih Mbak, mungkin aku sedikit lebih ini ya, mengerucut lagi. Apa aja sih yang perlu disiapkan gitu kan bagi perusahaan yang ingin memiliki, fasilitas pembiayaan atau standby loan ini? Oke, jadi mungkin bisa dikelompokkan menjadi 3 hal yang paling penting. Yang pertama, laporan keuangan yang rapih dan tercatat. Jadi untuk bisa mendapatkan fasilitas pendanaan, atau kan tadi kita kan bekerjasama dengan lembaga keuangan, itu kan akan melakukan assessment nih. Jadi penting sekali untuk memiliki laporan keuangan yang rapi dan tercatat. Cash in, cash out-nya kemana itu harus tercatat. Terus yang kedua, alur bisnis yang konsisten. Jadi ini bisa juga sebagai cara untuk memetakan produk apa sih yang pas, yang cocok untuk perusahaan work-lifers gitu. Jadi harus memiliki alur bisnis yang konsisten. Jadi cycle produknya kemana, pembayarannya berapa lama, itu sangat penting. Dan yang ketiga, itu adalah tujuan penggunaan dana yang jelas. Meskipun ini sifatnya standby loan, tapi tetap peruntukan pendanaannya itu juga harus diketahui. Apakah misalnya untuk membantu biaya operasional, atau misalnya untuk pembelian barang. Nah, itu harus disampaikan di awal ketika memang teman-teman work-lifer itu ingin mencari fasilitas pendanaan di payung. Oke. Nah, boleh berbagi nggak Mbak tips gitu ya, bagaimana sih perusahaan itu memilih jenis pembiayaan atau pendanaan yang memang sesuai nih dengan model bisnis mereka? Oke, untuk tipsnya tadi yang pertama bisa dimulai dari kita lihat dulu pola cash flow-nya seperti apa, dari mana kita terima revenue gitu, apakah kita invoice based atau misalnya produk yang kita miliki itu seasonal. Nah, karena kan tadi beda-beda cycle bisnisnya akan juga mempengaruhi ke produk yang dipilih gitu. Jadi dari pertama, kalau bisnisnya work-lifer itu invoice based, berarti standby loan yang cocok adalah invoice financing. Kalau misalnya seasonal, itu bisa pilih yang fleksibel kayak pembiayaan rekening koran, ataupun misalnya rekening koran ini bisa dipakai juga untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi quick disbursement, karena tadi fasilitasnya kita udah miliki, ya kita tinggal melakukan penarikan dana aja, ibarat kayak kita punya kartu kredit perusahaan gitu kalau untuk pembiayaan rekening koran. Jadi yang penting itu kita nggak asal ambil fasilitas pembiayaannya, tapi ambil yang paling fit dengan ritme bisnis perusahaannya, work-lifers. Oke, nah terakhir nih Mbak Ferin, sebagai penutup ya, mindset apa sih yang paling penting ya untuk diubah oleh para pemimpin bisnis di era seperti sekarang ini? Iya, jadi mungkin dari yang awalnya mindsetnya reaktif, tunggu atau cari bantuan ketika udah krisis datang, ini lebih ke mindsetnya siaga sebelum krisis. Jadi bukan kita pesimis artinya ya As, tapi karena tadi dunia bisnis itu kan sangat penuh ketidakpastian. Jadi kita bukan hanya jadi perusahaan yang tumbuh, tapi kita juga harus memastikan perusahaan itu bisa survive di ketidakpastian. Itu adalah suatu keharusan. Jadi memiliki pendanaan itu adalah salah satu bentuk kesiapan kita yang paling nyata dan paling bisa dilakukan di saat ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Ferin atas insight-nya yang sangat aplikatif buat work-lifers semuanya. Yang pengen tahu lebih lanjut nih bagaimana tentang solusi-solusi pembiayaan di payung, bisa langsung untuk mengulik atau mengeksplor lebih lanjut di website
payung.com. Jangan lupa payuung.com. Nah, jangan lupa juga untuk nantikan terus episode-episode dari channel Payung Benefit berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.